apa enggak gitu. Nah, gini seru kan? Oke. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Hari ini saya bersama dengan Dr. Khalilur Rahman MAG. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Kayak kita sebagai praktisi, ya, akademisi, sekaligus juga banyak riset ya terkait dengan persoalan kehidupan umat manusia, gitulah ya. Jadi kan kita sebagai manusia itu kan banyak sekali permasalahan yang dihadapi nih ya, baik dari mulai remaja, kemudian juga mungkin remaja akhir, kemudian ketika akan menikah, ketika sudah menikah gitu ya, itu selalu dihadapi dengan berbagai permasalahan. Nah, ada dua sebenarnya. Yang pertama nanti terkait dengan bagaimana sih sebenarnya sikap kita itu menghadapi berbagai permasalahan ya, baik itu yang kecil ataupun yang besar ya, tentu saja dengan pendekatan Islam gitu ya. Kemudian yang kedua itu mungkin juga bagaimana mungkin kita itu bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Ya kan ya, kaitannya dengan mungkin kita tuh mungkin kalau dilihat oleh orang lain tuh kayaknya kan perfect gitu ya, sempurna gitu ya. Kalau saya lihat Mas Khalil ini kan kayaknya sempurna gitu ya. Nah tapi kan ternyata mungkin ada saja kita sendiri yang tahu, oh kita ternyata punya banyak kekurangan nih gitu ya, punya banyak kekurangan. Mungkin kalau orang lain kadang lihat saya juga kayaknya kesannya itu kayak gimana gitu ya, tapi padahal kita tuh punya terlalu banyak kekurangan gitu, sehingga kemudian gimana juga menyikapinya. Oke, pertanyaan pertama, kayak saya panggilnya Pak Dr. Khalil aja ya. Oke, Dr. Khalil, pertanyaan pertama. Jadi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kita menghadapi ya berbagai permasalahan yang ada atau yang kita hadapi dalam kehidupan. Silakan. Ya, makasih Pak Dr. Misno. Jadi dalam kajian konseling, hidup itu masalah. Iya, hidup itu masalah ya. Hidup itu masalah. Kalau kemudian kita nggak mau punya masalah, maka solusinya tidak hidup. Nggak usah hidup. Nggak usah hidup. Nah, Oke. itu yang paling dasar dulu. Jadi hidup itu adalah Masalah. Sehingga kita hidup itu sebenarnya meniti masalah satu ke masalah yang lain dalam teoritisnya. Jadi contoh kasus kalau di kalangan mahasiswa, dia jadi mahasiswa mengeluh karena tugasnya banyak. Iya, betul. Kalau mau nggak ada tugas nggak usah jadi mahasiswa. Iya. Jadi kembali ke konsep dasar itu, hidup itu adalah masalah, maka hidup itu adalah tugas. Sebenarnya tugas hidup itu adalah menyelesaikan masalah satu demi masalah satu lagi, untuk menyongsong masalah satu lagi, begitu seterusnya nyampe mati. Sehingga secara teoritis kalau kita punya masalah maka harus diselesaikan. Betul. Harus diselesaikan, tidak kemudian lari ke masalah lain, tidak menyelesaikan masalah baru, atau meninggalkan masalah lama, mencari masalah baru, kemudian mengharapkan yang lama itu selesai dengan sendiri. Karena teorinya itu tadi, hidup adalah masalah, berbasis dari situlah maka kita kalau lari dari masalah jadi tambah ruwet. Makanya kita satu selesai gitu. Kalau selesai apakah kemudian Nggak ada masalah? ada masalah? Ada lagi? Masalah baru lebih banyak. Lebih banyak ya. Masalah baru lebih banyak, lebih bervariasi. Dari situlah kita semakin pintar dalam hidup itu. Masya Allah. Dalam Definisinya pintar ya gitu masalah ya. itu, ya. Minimal kalau dalam konseling kita bisa lebih beradaptasi dan sehat mental. Karena di dalam kategorisasi kejiwaan itu orang yang sehat mental adalah orang yang mampu beradaptasi dengan lingkungan manapun, dan kemudian mampu bersahabat dengan masalah yang nyata. Maka kalau hidup itu adalah masalah, maka jangan dihindari, tapi bagaimana masalah itu dihadapi dengan dewasa. Teorinya kan gitu. Terus kalau kemudian kita kembali lagi ke masalah itu tadi, kenapa masa hidup itu adalah masalah? Karena kita punya ambisi dan keinginan.
Sebabnya itu ya. Sebabnya di situ. Sebabnya betul. Coba kalau kita nggak punya keinginan, Nggak ada masalah. aman terkendali. Tapi namanya manusia nggak mungkin kan ya. Pasti ada masalah gitu Oh, ya. ada. Namanya orang dengan gangguan jiwa. Itu nggak ada masalah tuh. Nggak ada masalah. Mereka malah nggak ada masalah gitu ya. Karena orang dengan gangguan jiwa itu dia loss semuanya dari apapun. Dia nggak berpikir apapun, nggak berpikir buruk. Dia makan seadanya juga nggak berpikir ini nanti mules, ini Iya. nanti kembung apapun. Maka pikiran positif itulah yang membuat kemudian dia menjadi pede dengan hidupnya. Dia nggak takut sama siapapun karena dia nggak pernah berpikir relasi, nggak pernah berpikir konsep-konsep yang rumit. Maka hidupnya sesederhana itu. Maka kalau kita belajar hidup dari orang gila, sebenarnya hidup yang nothing tulus, hidup yang damai sekali ya. Nggak jaminan hidup orang gila itu Mungkin apa adanya gitu, mungkin jadi orang gila aja. apa adanya, nggak butuh keinginan, nggak butuh privasi, nggak butuh privilege mereka itu. Iya betul Sehingga betul. itu yang membuat mereka kadang juga jarang saya lihat itu orang gangguan jiwa itu sakit. Sakit, ya. iya mereka hujan-hujanan gitu, makan kadang dari tempat sampah gitu tetap Aman, sehat gitu ya. Kenapa kemudian kita manusia yang tidak OGDC itu kemudian banyak masalah, stres, depresi? Ya karena itu tadi kita punya keinginan dan teori keinginan itu semakin berharap semakin kecewa, tidak berharap tidak kecewa, sedikit berharap sedikit kecewa. Kecewa. Maka kemudian semakin kita banyak berharap, teorinya semakin banyak kita Kecewa. Nah, gitu Pak Nis. Oke, jadi hidup itu adalah masalah. Kemudian kalau nggak mau ada masalah berarti jangan hidup. Kemudian hidup juga bahwa masalah itu dari satu masalah ke masalah yang lainnya dan seterusnya tidak ada habisnya. Masalahnya adalah Keinginan kita ya. Nah, terus juga masalah terbesar nih kalau menurut saya itu salah satunya itu adalah memang masalah yang berkaitan dengan internal ya diri kita ya. Artinya itu mungkin kita itu punya kekurangan gitu ya. Kekurangan kemudian kadang memang perlu waktu ya untuk bisa tadi berdamai dan juga mungkin menerima kekurangan itu. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana nih cara kita itu menyikapi atau bisa berdamai dengan kekurangan kita? Bisa jadi kekurangan kita itu memang cukup fatal lah istilahnya gitu. Gimana kira-kira nih Pak Ustaz? Ya, jadi tidak ada kesempurnaan dalam hidup. Ya, tidak semua betul. Dan belajar menjadi sesuatu yang harus, atau dalam konsep Islam belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat ya, jadi terus Di ya. satu sisi nggak ada kesempurnaan, di sisi lain belajar sepanjang hayat. Maka disitulah kita dituntut menjadi manusia pembelajar sesungguhnya. Jadi tetap belajar ya. Tetap belajar apapun. Makanya saya dulu pernah kayak diwasiati orang sepuh gitu kan. Siapa tuh wasiatnya tuh? Wasiatnya itu sepele karena saya dulu itu kan suka filsafat, suka macam-macam gitu kan. Ya, bagus lah, saya juga ngajar filsafat juga itu. Itu biasanya kalau sudah orang filsafat senang logika itu kan nggak senang pada hal-hal yang atau menafikan hal-hal yang nggak Mistis terlalu kali ya. logika, Nggak logis lah ya, betul. Makanya dulu itu saya pernah saat seneng-senengnya logika dan menafikan yang non logis itu, kemudian dipesenin seorang kiai seperti itu, silahkan sekafir apapun Anda, tapi jangan pernah berhenti baca. Karena saat kemudian sudah berhenti baca, itulah kita memutuskan pemikiran kita menjadi sesuatu kebenaran absolut. Saat kita liar apapun, tapi kalau kita masih tetap baca, maka ada input yang kita dapat. Maka suatu saat revisi perilaku, revisi pemikiran, revisi perasaan akan selalu muncul. Betul. Dalam konteks itu tadi, maka saat kemudian masalah muncul, saat kita punya problem pribadi, saat kita merasa punya kekurangan, maka yang harus kita kejar sesungguhnya apakah kita harus menuruti semua yang kita persepsikan. Betul. Apakah kita harus menuruti kepuasan itu? Nah, makanya di konsep Jawa itu ada konsep semeleh, ikhlas dan pasrah itu. Konsep semelehnya itu. Semeleh itu apa tuh semeleh itu?
Semeleh itu kita menempatkan diri pada tempat yang menurut kita nyaman secara fisik, perasaan, dan keinginan itu, kemudian membebaskan semuanya dengan keikhlasan. Semeleh itu orang kita sudah duduk macam gini nyaman. Oh kayak ini kali ya PW kali ini kita sudah posisi PW. enak gitu ya PW ya. PW, Semeleh gitu ya. Semeleh. Jadi kita sudah nggak berharap apapun, jalani dengan ikhlas. Makanya konsepnya jadi 3 itu kesatuan. Kalau sudah bisa semeleh, dilanjutkan dengan ikhlas, dilanjutkan dengan pasrah kepada Tuhan. Konsep di Jawa yang menurut saya menjadi konsep unik semeleh itu. Semeleh gitu ya. Makanya di konsep Jawa ada konsep, kalau kemudian sebelum konsep semeleh ada konsep ngalah sebenarnya. Ngalah ya, Kita betul harus betul. ngalah. Cuma ngalah itu kadang dimaknai Negatif kali ya, ngalah gitu ya, ngalah. padahal itu konsepnya ngalah itu ada yang memahami ngealah. Bukan mengalah gitu bukan ya. Mengalah, tapi ngealah. Ngealah itu ya semuanya kita bebaskan, pasrahkan sama Tuhan. Ke Allah, Allah kan. Ngealah itu ya Allah itu. Oh ngalah gitu ke Allah gitu ya. Oh ngalah. Ngalah itu kemudian kita membebaskan diri dari dunia profan ini menjadi naik level ke ngealah itu. Ngalah gitu ya. Jadi kayak ke spiritualitasnya di ini kan gitu ya. Naik status. Naik status ya. Oke, tadi kan berarti memang ini ya mungkin sebenarnya lebih kepada memang istilahnya itu kita menerima apa adanya gitu ya diri kita gitu, kemudian juga merasa mungkin ya sudah mungkin posisi nyaman di sini gitu ya. Tapi itu kayaknya agak sedikit ini juga ya Pak Dokter nih ya. Jadi ketika misalnya nih seseorang nih ya, mungkin kita kaitkan dengan konteks agama gitu ya. Misalnya seseorang itu dia merasa nyaman di satu posisi, di satu status misalnya gitu ya. Tapi ternyata kadang tadi bertabrakan dengan istilahnya itu nilai-nilai agama. Nah, nilai-nilai agama nih gitu ya. Misalnya nih, mohon maaf nih, misalnya seseorang itu dia nyaman itu apa ya? Mulai dari mungkin kalau keluarga itu mulai dari tidak menikah, ada juga sekarang tren itu yang child free gitu ya. Mohon maaf nih ya, child free gitu misalnya gitu. Nah, nggak menikah misalnya gitu ya, nggak menikah. Kalau child free kan itu beda lah. Nah, dia nyaman seperti itu gitu ya. Nah, apakah ini juga tetap harus dijalani atau nilai-nilai syariatnya itu tetap berjalan atau seperti apa nih? Nah, yang paling gampang itu konsep kanseling Islam. Itu sangat banyak bertabrakan dengan kanseling Barat. Oh gitu ya, iya pasti gitu ya kanseling Islam ya. Contohnya? Kanseling Barat itu kita sebagai kanselor boleh melakukan intervensi kepada klien. Intervensi ya. Ya, intervensi. Jadi bahasanya intervensi ya. Di dalam laboratorium kanseling saat kita buka praktek itu harus kedap suara. Iya, kedap suara. Harus berdua-duaan. Betul. Harus kita berempati, mendengar aktif macam-macam. Iya betul. Yang kadang kalau sudah ada kenyamanan menjadi ada perasaan. Iya betul. Apalagi kita jawab kliennya. Iya betul. Kedap suara, bisa intervensi itu kita bisa ngasih sentuhan-sentuhan betul. Iya. Secara etik boleh di dalam kanseling Barat. Iya betul. Gimana kalau itu di kanseling Islam? Iya, kalau kayak di mana kayak di Jepang aja itu kan ada ini malah apa jasa untuk apa memeluk gitu kan ya. Kalau itu dilakukan oleh konselor Islam, wah. Iya bahaya juga kan bertentangan gitu ya. Bisa berdua-duaan, Iya, bisa betul. menyentuh non mufrid. Betul gitu. Apalagi kemudian di dalam itu kita bisa lebih intervensinya bisa lebih gitu ya, betul. Nah, dalam konteks-konteks yang kayak begitu, maka bisa kita tidak bisa menafikan memang ya tuntutan profesi dan tuntutan keilmuan, tuntutan nilai-nilai itu kadang memang maka kemudian kadang bertabrakan. Karena betul ya. Pilihan itu menjadi hal yang logis untuk kita pertaruhkan sebagai manusia. Kita mau milih yang model apa, tetapi kita harus bertanggung jawab di aspek itu. Makanya dalam indikator kanseling itu Pak Dr. Misnadi, jadi kita konselor Islam itu konsepnya atau dalam konsep konselor secara murni kita tidak ngasih solusi,
Oh, tidak, iya memang tidak memberikan ya, tidak memberikan solusi ya. Tapi kita cuma ngasih alternatif solusi, beragam alternatif solusi mengarahkan yang bisa diambil, sehingga klien itu boleh ngambil model apapun, tapi kalau sudah berani menentukan model yang diambil, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dia perbuat itu. Jadi konsepnya adalah orang dalam berbuat itu harus tahu dasar dan kemudian tahu konsekuensi. Resikonya gitu Tahu ya. resikonya. Maka konsep counseling sebenarnya memberikan pencerahan terhadap alternatif pilihan itu. Betul. Jadi Tidak bukan memberikan solusi ya. tidak memberikan Solusi utama terutama gitu Iya, enggak ya, harus kalau- begini gitu Nah, ya. kalau nyari solusi tidak ke konselor. Ke ustadz gitu kali ya, ke kawan Nah, atau ke hakim kali gitu ya. kalau hakim sudah hitam putih ya. Hitam putih ya. Ke ustadz mungkin kan, kalau ustadz kan juga halal haram gitu kan ya. Nah, oke, baik, mungkin mengulang lagi nih biar lebih detail lagi nih. Jadi ketika mungkin seseorang itu dia merasa nyaman dengan keadaannya gitu ya, padahal bertentangan dengan syariat Islam gitu ya. Nah, tapi dia juga sebenarnya berjuang juga gitu. Dia itu berusaha untuk berdamai tadi gitu ya, berdamai dengan kekurangannya. Nah, ini mungkin yang perlu apa nih kira-kira? Apa perlu kedewasaan atau perlu memang orang lain terutama, sebenarnya dia dari sikap orang lain sih sebenarnya gitu. Kalau menurut saya, kita nggak bisa memperlakukan orang dalam perspektif kita. Betul. Saya nggak bisa menilai Pak Usman dalam perspektif saya. Betul. Nah, makanya menempatkan perspektif itu menjadi penting. Dan kemudian yang menurut saya kita tidak bisa atau dalam konsep Henry Corbin itu kan fenomenologi spiritual. Betul. Saya nggak bisa menilai Pak Misno kayak apa sebelum saya merasakan penderitaan yang sama. Oh iya, ada empati nantinya Iya, gitu ya. penderitaan yang Betul. sama. Oleh karenanya kemudian dalam konsep macam itu kita nggak bisa apa-apa. Ya sudahlah, kita itu tadi Semelah itu. sebenarnya itu yang penting kita mencoba progres atau tumak ninah terhadap kebaikan yang kita yakini. Kalau misalnya di satu sisi, misalnya contoh kasus yang paling gampang misalnya ya, perselingkuhan itu kan ya hal yang dianggap umum. Iya betul. Nah, dalam konsep perselingkuhan itu kemudian mau dimaknai seluas apa dan sesempit apa. Betul. Kalau perselingkuhan dimaknai berdua-duaan di luar ikatan pernikahan, maka itu kan kemudian menjadi hal yang lumrah banyak. Iyalah betul. Makanya kemudian adakah kemudian dalam definisi kemudian banyak. Maka menurut kita misalnya ada orang-orang yang kemudian mencoba mengatasi kejenuhan rumah tangganya dengan alternatif Iya, itu betul. dengan tidak melanggar moral utama. Moral utama yang syariat banget lah gitu ya. Moral utama, melanggarnya moral pikiran. Pikiran low gitu lah ya, nggak sampai ke high gitu ya. Makanya kemudian ya kita mau ke sesuatu tempat itu nggak bisa ditarik garis lurus kan. Betul. Kita harus belok kiri, belok kanan, belok kiri, kadang berhenti, kadang rada kencang. Tetapi yang terpenting adalah kita tidak melanggar rambu utama itu. Nah, Kita belok kiri ya kiri yang masih bisa ditolerir secara perspektif pribadi paling kecil. iya betul. Tapi syukur-syukur bisa perspektif moral, perspektif agama, perspektif budaya, misalnya itu lebih aman. Lebih aman ya. Nah, kalau memang tiga itu nggak bisa, ya sudahlah, kita menetapkan standar pribadi yang tidak bisa kita tolerir. Contoh kasus misalnya buaya itu dimaknai sebagai simbol ketidakbaikan. Iya. Simbol Kesannya ya, ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan. Betul. Tetapi buaya punya konsep setia yang menurut kita perlu diacungi jempol. Betul. Dia tidak melakukan seksual tanpa pasangan sahnya. Betul. Selain pasangan. Dan itu juga setia sebenarnya itu kan ya, kalau buaya sebenarnya itu setia ya. Makanya kemudian di daerah Jogja, Jakarta Utara. Oh iya betul, ada roti buaya kan ya. Simbol kesetiaan saat pernikahan. Kenapa kemudian buaya dipersepsikan negatif? Karena dia pemakan segalanya. Mau Gitu. dikasih ayam oke, mau dikasih apa oke, mau dikasih apapun dimakan. Nah, dalam konsep itu sebenarnya kita tidak membenci buayanya itu, tetapi
sifatnya saya adalah buaya misalnya. Mhm. Nah, maka kemudian itu yang kemudian dimaknai menjadi kesetiaan seksual. Maka ukuran-ukuran kecil itu yang kadang kita butuhkan untuk mempertegas pilihan. Nah, tapi kan kadang ini saya potong nih, apa namanya? Karena memang tadi kan ya oke lah. Jadi mungkin istilahnya itu kalau bahasa apa simpelnya itu adalah ya mungkin melanggar tapi tidak melanggar banget gitu ya. Nah, tapi ternyata kadang banyak juga orang yang dia memang melanggar banget gitu kan, melanggar banget gitu. Istilahnya kalau bahasa agama sudah pokoknya udah bertentangan lah dengan agama gitu tadi sebutkan. Nah, kira-kira kayak gimana? Apakah harus ya udah saya batasi di situ atau mungkin dia saya mungkin memang ada masih di ruang ini tapi mungkin berusaha mungkin tadi dengan bertambahnya masa itu akan berubah atau seperti apa tuh? Ada hal yang memang di luar batas kuasa logika misalnya. Nah, perilaku-perilaku yang memang di luar batas yang mampu kita kendalikan. Nah, contoh kasus misalnya kalau anak muda itu ya masturbasi itu menjadi hal yang lumrah biasa gitu kan ya bagi insan belum menikah karena itu adalah tuntutan biologis metabolistik. Lantas kemudian apakah kemudian kita harus mengungkap itu menjadi sebuah metabolistik atau kita harus tetap menyalurkan hasratnya itu dengan cara tidak bagus atau kemudian kita ngambil jalan tengah. Tidak bagusnya diambil tetapi juga tidak melanggar banget misalnya kalau masturbasi tidak ke seks bebas lah istilahnya ya. Bebas ya. Nah, dalam konteks-konteks macam itu menurut saya memang nggak bisa dipertegas secara aturan. Maka menurut saya kalau konsepnya kayak begitu kita juga nggak bisa memvonis orang lain kan. Iya sih betul kan beda deh mana tadi. Makanya kemudian kalau menurut saya lebih ke memperbarui komitmen terhadap Tuhan, komitmen individu terhadap Tuhan. Makanya kan kadang ada novel itu kan Tuhan izinkan aku berbuat dosa. Iya betul. Kadang sebagai manusia kita itu ya ibadah sama Tuhan. Tetapi kadang sebagai manusia kita pengen nyoba lah dosa-dosa itu. Tapi ya semoga tetap dimaafkan dan tetap menjadi hamba Tuhan. Ya kalau betul tetap membentuk Tuhan yang berdosa. Tapi memang konsep tadi ya agak sulit sekali konsep antara tadi dengan oke lah kebutuhan biologis misalnya gitu ya kemudian. Tapi tadi mungkin banyak orang bukan hanya itu saja tapi dia memang istilahnya dia bahasa agamanya itu dia memang berzina gitu kan ya berzina gitu. Nah itu pada batas itu sebenarnya kayak gimana sih konseling Islam ini mungkin pertanyaan terakhir nih karena udah cukup banyaknya. Jadi gimana nih ketika orang misalnya dia itu anggap saja baik menikah atau sebelum menikah ataupun sudah menikah dia berzina gitu kan ya. Nah kemudian kira-kira ini udah ada pernikahan dan sebagainya misalnya. Nah kira-kira gimana konseling Islam itu menjawabnya gitu? Apakah istilahnya itu ya menghormatinya atau mungkin